Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa-mahasiswaku yang pembelajaran PKN untuk di LMS ini, Ibu memberikan sedikit materi tentang demokrasi ya. Jadi kita pertemuan ke-6 itu masalah demokrasi, di mana dikatakan di sini pengertian demokrasi. Demokrasi itu dari kata demos dan kratos. Jadi demos itu adalah rakyat, kratos atau kretein atau itu disebut dengan kekuasaan. Jadi demokrasi itu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Nah, jadi disitulah saudara bisa pahamin apa itu dimaksud dengan demokrasi ya. Kemudian pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi itu secara substansial, demokrasi itu dilihat dari sisi pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pemerintahan, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti apa dalam pelaksanaan pemerintah ya, seperti dari adanya pemilu, pemilihan dari rakyat oleh rakyat tadi dibarengi dengan pengertian demokrasi itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, apakah kita perlu untuk demokrasi? Perlu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu bersosialisasi dengan orang lain, kita menghargai orang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk demokrasi ya. Kemudian demokrasi secara formal itu demokrasi dalam pelaksanaan politik atau pemerintahan. Nah, itu demokrasi secara formalnya seperti yang dalam pelaksanaan tadi ya. Jadi seperti pemilu, ada pemilihan wakil rakyat dan sebagainya ya. Kemudian pemahaman tentang demokrasi. Demokrasi itu sebagai bentuk pemerintahan, kemudian demokrasi sebagai sistem politik, kemudian demokrasi itu sebagai sikap hidup. Nah, jadi pemahaman tentang demokrasi itu ada 3, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Kemudian selanjutnya ada prinsip demokrasi. Demokrasi itu ada beberapa prinsip, yaitu prinsip partisipasi. Kemudian ada prinsip inklusivitas pelibatan, kemudian ada perwakilan, kemudian adanya transparansi, atau kemudian adanya akuntabilitas, kemudian adanya responsif, kemudian kompetisi yang bebas dan adil, dan solidaritas. Nah, di sini ada beberapa yang perlu saudara ketahui bahwa di dalam kita mengatakan demokrasi itu harus punya prinsip, yaitu prinsip partisipasi seperti apa. Jadi jangan kita di dalam satu bersosialisasi dengan orang, kemudian di dalam pekerjaan kita harus turun. Jangan sebagai pimpinan hanya kita mengatur, tetapi kita tidak turun serta. Jadi harus adanya partisipasi ya. Kemudian di sini ada inklusivitas pelibatan. Nah, jadi kita sebagai pimpinan kepada bawahan atau kita sebagai satu kelompok dalam masyarakat, kita harus terlibat di situ. Jadi jangan adanya semacam atas bawah, kemudian ada atasan bawahan, kemudian saling memerintah ya. Kemudian perwakilan atau representasi. Kemudian ada transparansi. Nah, di sini yang sering agak di dalam satu pekerjaan itu tidak ada yang transparansi. Jadi kalau tidak ada transparansi, tidak akan terjadi demokrasi di situ. Jadi adanya tidak di keterus terangan. Nah, yaitu yang penting ya di dalam prinsip demokrasi. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban. Jadi sama pekerjaan itu adanya pertanggungjawaban. Jadi kalau kita dibebani satu pekerjaan itu harus bertanggung jawab ya. Kemudian kompetisi yang bebas dan adil, boleh berkompetisi tapi yang bebas dan adil, bukan saling menjelekkan, satu menjatuhkan satu sama lain. Kemudian ada solidaritas ya, pertemanan ya udah pasti ya. Kalau saudara misalkan di dalam satu kelompok pertemanan itu harus adanya solidaritas. Kemudian nilai demokrasi. Jadi ingat saudara ya, ada prinsip, kemudian ada nilai.
Nah, sini nilai demokrasi itu oh sebentar dulu, adanya indikator dulu. Dikatakan demokrasi itu ada indikator. Kesetaraan hak warga terjamin, institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel, dan masyarakat yang demokratis. Nah, itu indikatornya. Jadi jangan dalam satu momen atau dalam satu politik, kalau misalkan kita tidak bisa mengatakan itu gampang adalah demokrasi, tidak ya. Jadi indikatornya harus ada. Kemudian nilai demokrasi itu ada satu, kebebasan. Kebebasan di sini kebebasan berpendapat, berkelompok, kemudian berpartisipasi. Nah, kita bebas untuk berpendapat, tapi jangan ada unsur istilah saling menjatuhkan, tapi berpendapat untuk kemajuan atau untuk perkembangan ya, satu pekerjaan atau satu di dalam satu negara. Kemudian kita juga boleh berpendapat. Nah, kemudian berkelompok silahkan, tetapi jangan berkelompok yang istilahnya merencanakan sesuatu yang sifatnya akan menjatuhkan, yang akan membuat disintegrasi atau pertentangan atau perpecahan ya. Kemudian adanya berpartisipasi, kemudian penghormatan, kemudian adanya kesetaraan, jadi tidak memandang penguasa atau rakyat, kemudian ada orang menengah ke atas, menengah ke bawah, tapi dia setara ya, pendapatnya dihormati. Rasa percaya, kemudian adanya kerjasama, kemudian adanya persaingan. Sudah pasti di mana-mana ada kompetisi ya, tapi kompetisi yang sehat, jadi sesuai dengan kemampuan ya. Kemudian bentuk demokrasi. Bentuk demokrasi itu ada 3, ada liberal atau individual, kemudian Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang tengah, artinya yang yang masyarakat sesuai dengan kepribadiannya. Kemudian sosialis. Jadi bentuk demokrasi ada liberal, ada Pancasila, dan ada sosialis atau komunis ya. Saudara paham mungkin yang komunis seperti apa ya. Itulah mungkin untuk yang demokrasi, yang pertemuan kita untuk ke-6 itu demokrasi 1, yang katakan pengertian dari demokrasi, kemudian demokrasi Pancasila seperti apa ya. Kemudian mungkinlah untuk yang pertemuan ke-6 ini nanti kita lanjutkan untuk pertemuan ke-7, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oke, demikian dulu ya untuk pertemuan ke-6. Nanti untuk pertemuan ke-7 kita akan lanjutkan dengan demokrasi juga, tetapi bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, akan kita lihat itu. Demikianlah untuk pertemuan ke-6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.